pujian ucapan syukur. Terima kasih kami kepadamu pagi hari ini Bapa. Sungguh Engkau baik, sangat baik bagi kami. Kami dapat melewati hari-hari kami yang penuh tantangan. Bukan karena kekuatan kami, tapi sungguh karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Oleh sebab itu selayaknya siang hari ini kami persembahkan pujian nyanyian yang berkenan kepadamu, menyenangkan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dan mengurapi kami semua. Bahkan hamba-hamba-Mu yang siap melayani Engkau. Tuhan pakai dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Sehingga kami dapat menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Hadirat-Mu yang menguatkan kami. Hadirat-Mu yang menyembuhkan kami. Hadirat-Mu yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Bagi jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin hantar tibakan ke tempat ini dengan tidak kekurangan suatu pun. Yang tidak hadir Tuhan lawati. Kami semua jemaat-Mu sama-sama menikmati hadirat-Mu di siang hari ini. Sucikan, kuduskan kami Bapa. Ampuni kami dari segala dosa, salah, kekurangan, pelanggaran kami. Segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun juga yang berusaha merintangi kebaktian kami. Kami usir dalam nama Tuhan Yesus keluar dari tempat ini. Keluar dari ruangan hati kami. Kiranya Roh Kudus saja yang menguasai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur dan masuk dalam ibadah kami siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau undang kita tetap bangkit berdiri. Pujian pengagungan kita kepada Allah yang juga menjadi pengakuan kita bahwa sungguh tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan, ya Yesus kami. Dan Dia mendengar setiap seru doa, Dia memulihkan hidup setiap kami, kita orang percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi.
Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih yang sempurna yang telah kami terima. Korban Kristus yang telah menebus, menyucikan, membebaskan, melepaskan, membenarkan, memperdamaikan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak ketebusan, anak-anak Allah yang hidup untuk mewarisi kemuliaan yang kekal. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat pujian nyanyian yang kami telah naikkan kepada Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk berkat persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus. Dan Tuhan juga akan memberkati kami lewat kebenaran firman Allah yang kami akan terima. Dengan limpah ucapan syukur kami sambut kebenaran Allah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, saudaraku yang kasih. Ya. Roma pasal ke-10. Roma pasal 10 ayat 17. Haleluya. Satu ayat yang menguatkan, yang sangat memberkati kita sekalian. Haleluya. Roma pasal 10 ayat 17 kita akan membacakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa yang tertera di dalam Alkitab yang saudara pegang adalah perkataan-perkataan Allah. Ya. Dan kita harus terima dengan iman. Kita percaya ya, bahwa sering kita banyak kali mendengar, membaca firman Tuhan, Alkitab ini, maka itu akan mendatangkan iman. Ya. Firman Yesus katakan, akulah tabib, akulah penyembuh. Dan kita percaya benar bahwa Tuhan Yesus adalah tabib, dokter dari segala dokter. Haleluya. Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kita percaya benar bahwa jalan kebenaran dan hidup itu hanya di dalam Yesus. Haleluya. Akulah yang akan menolong dan akulah yang akan memberikan kekuatan dan kemenangan. Dan kita percaya dengan iman benar Tuhan. Hanya Engkaulah yang memberikan kemenangan. Engkaulah yang memberikan kekuatan. Ya. Firman Tuhan katakan akulah penghibur. Ya. Maka kita percaya benar Tuhan. Penghiburan yang sejati hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih. Ya. Pada saat ini banyak saudaraku yang kasih kehilangan kepercayaan, saudaraku yang kasih. Ya. Entah itu di dalam keluarga, ya. Kehilangan kepercayaan, ya. Orang tua mungkin kehilangan kepercayaan kepada anaknya, atau sebaliknya, atau istri, atau suami, sebaliknya juga seringkali kehilangan kepercayaan. Bahkan karena kehilangan kepercayaan, saudaraku yang kasih, ya, seorang pemuda, seorang pemudi, ya, sehingga dia tidak mau nikah, saudaraku yang kasih. Ya. Karena seolah-olah dia sudah tidak percaya lagi. Ya. Karena mungkin ulah satu laki-laki atau suatu wanita. Tapi semua wanita, semua laki-laki itu tidak dipercaya, saudaraku yang kasih. Sehingga kalau ditanya kenapa gak mau nikah, sudah tidak percaya. Bahkan ada yang kehilangan kepercayaan kepada gereja, saudaraku yang kasih, karena ulah ya, hamba Tuhan. Ya, sehingga sudah tidak percaya lagi hamba-hamba Tuhan, saudaraku yang kasih. Ya. Karena mungkin
perkataannya mungkin menyakitkan atau janjinya tidak ditepati, hilang kepercayaan saudaraku yang kasih. Ya. Tapi kita bersyukur saudaraku yang kasih, ya, bahwa kita memiliki Allah, sumber dari segala sumber yang dapat dipercaya. Ya. Mungkin saya sendiri, mungkin saudaraku yang kasih, sudah tidak dipercaya mungkin sama jemaat. Ya. Mungkin dari hal tertentu, ya mungkin tidak semua. Ya. Tapi ada hal yang tertentu nggak dapat dipercaya. Ya. Mungkin katanya jemaat, janjinya Pak Pendeta sih. Ya. Enggak, saya nggak percaya, saudaraku yang kasih. Ya. Tapi bersyukur kalau yang ini saya masih percaya, yang itu masih percaya, yang dia lakukan ini saya masih percaya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Tapi kalau semuanya udah gak dipercaya, walaupun saya sampai uratnya keluar khotbah itu saya gak dipercaya, waduh saudaraku yang kasih. Ya. Ya. Tapi kita bersyukur firman Tuhan, apa yang Yesus katakan, yang diperdengarkan melalui pembacaan, melalui renungan, mungkin melalui khotbah-khotbah. Ampun, kita masih percaya perkataan Tuhan. Glory, haleluya, puji Tuhan. Ya. Kita bersyukur saudaraku yang kasih. Ya. Banyak yang sudah kehilangan kepercayaan saudaraku yang kasih. Ya. Tapi kita bersyukur sampai saat ini kita menaruh iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang manusia saudaraku yang kasih bisa lalai, bisa tidak menepati janji, ya bisa terpeleset kata-katanya, ya saudaraku yang kasih. Itulah manusia, dia bukan Allah. Dia tetap masih banyak kekurangan, kelemahan. Sebaik-baiknya pemimpin yang ada di dunia ini, entah itu raja, entah presiden, entah itu kaisar, entah konselir, perdana menteri, tetap masih bisa terpeleset kata-katanya, janjinya. Ya. Dia bisa mungkin beringkar janjinya, mungkin tidak kepada orang banyak, mungkin kepada keluarga dia bisa ingkar janji. Ya. Tapi Tuhan Yesus perkataannya tidak pernah dia mengingkari. Apa yang dia katakan itu iya dan amin. Perkataannya dapat dipercaya saudaraku yang kasih. Sehingga saudara sampai saat ini setia kepada Tuhan. Sampai saat ini saudara tetap mau rajin beribadah. Ya saudaraku yang kasih, entah kondisi apapun, situasi apapun. Keadaan sakit atau susah maupun senang, dalam situasi yang mungkin tidak menyenangkan hari-hari ini. Tapi saudara tetap konsisten bahwa aku tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang aku sembah dapat dipercaya. Bukan untuk hari ini esok, tapi sampai akhir hayat hidupku. Aku tetap percaya Tuhan Yesus. Kuasanya, kasihnya, kebaikan-kebaikannya, mujizatnya, tanda-tanda ajaib, aku percaya masih ada sampai saat ini. Ya. Sadra, Mesa, Abednego, saudaraku yang kasih, diperhadapkan saudaraku yang kasih. Ya. Untuk dia percaya kepada raja, supaya dia akan diluputkan dari dapur perapian. Tapi dia lebih percaya kepada Allah yang hidup. Dia katakan, sekalipun aku masuk dalam dapur perapian. Sekalipun mungkin Allahku tidak menolongku, tapi aku tetap percaya. Sehingga imannya, percayanya, yang dia sudah masuk dalam dapur perapian. Tetapi dia terluput saudaraku yang kasih. Tidak dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak satu pun dari rambutnya. Bau hangus juga enggak saudaraku yang kasih. Enggak terbakar. Itu luar biasa imannya. Kita juga percaya ya saudaraku yang kasih. Sekalipun mungkin saat ini
ya, masalah masih ada, ya, situasi mungkin senang atau tidak senang, tapi kita tetap percaya Tuhan Yesus itu tetap sama dalam kondisi susah, kondisi baik, dan kondisi apapun. Tuhanku tetap setia. Yesusku tetap selalu menolongku. Itu luar biasa, saudaraku yang kasih. Ya. Dan saudaraku yang kasih, ya, ini satu respon yang baik, ya. Di dalam Markus pasal yang ke-9, ya, ada seorang yang memiliki respon yang luar biasa, ya. Markus pasal yang ke-9, saudaraku yang kasih, ya. Markus pasal 9, saya akan baca, saudaraku yang kasih, satu perikop buat saudara, dan saya mungkin nggak akan diulas ya saudaraku yang kasih secara panjang, tapi secara singkat dikatakan demikian, saudaraku yang kasih. Ketika Yesus, Petrus, Yohanes dan Yohanes, Markus 9 ayat 14 ya, dan seterusnya, ya, kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeret ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudaraku yang kasih, seorang ayah tentu melihat anaknya menderita, digoncang kata firman Tuhan, ya, oleh kuasa kegelapan. Sejak kecil dia pasti sebagai seorang ayah tidak tega melihat penderitaannya yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan dia bawa kepada murid-muridnya, tapi murid-muridnya tidak dapat menolong. Saudaraku yang kasih, kalau kita lihat murid-muridnya selalu berada di mana Yesus ada. Tentu dia banyak kali melihat bagaimana Tuhan Yesus kuasanya yang ajaib menolong, yang sakit disembuhkan, susah disembuhkan, ya, bahkan yang mati dibangkitkan. Penyakit apapun dapat ditolong, disembuhkan. Semua siapa yang datang kepada Yesus, kuasanya yang dahsyat yang luar biasa itu menolong semua yang datang kepada Yesus. Tapi kenapa murid-muridnya tidak dapat menolong, saudaraku yang kasih? Ya. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus katakan, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Jadi tidak jaminan, saudaraku yang kasih, berapa lama ikut Tuhan.
sering beribadah, sering menyembah, sering memuji nama Tuhan, sering mungkin berdoa, saudara yang kasih, tidak menjamin ya kuasa Allah bekerja melalui kehidupannya. Ya. Tapi Tuhan kuasanya bekerja kepada siapa? Kepada mereka yang percaya. Banyak yang datang kepada Tuhan, beribadah, tapi tidak percaya Tuhan Yesus. Memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, tapi meragukan kuasa Tuhan. Banyak saudara yang kasih. Akhir-akhir ini bukan kecewa lagi kepada pendeta, kecewa lagi kepada hamba Tuhan, kepada anak atau orang tua atau pemimpin. Tapi banyak sekarang saudara yang kasih, kecewa kepada Tuhan. Gak percaya kepada Tuhan. Tapi di sini saudara yang kasih murid-muridnya, kata firman Tuhan, berapa lama kau tidak percaya? Artinya Tuhan sudah, bagaimana Tuhan mujizatnya yang luar biasa di depan murid-muridnya. Bahkan murid-muridnya juga yang tadinya datang dari berbagai kondisi situasi yang hidupnya tadinya jauh daripada Tuhan, Tuhan ubah dengan luar biasa. Mereka yang tadinya tidak percaya, sekarang bisa percaya. Mereka masih saudara yang kasih, ya, tidak bisa menolong, menyembuhkan. Memang muridnya tidak bisa menolong saudara yang kasih. Tapi kalau murid yang percaya kuasa Allah ada, kuasa Tuhan sanggup, pasti saudara yang kasih, Tuhan bisa pakai siapapun. Jangankan seorang hamba Tuhan, jangankan murid Tuhan, jemaat biasa saja kalau Tuhan pakai dengan luar biasa. Dia tumpang tangan, mungkin dia tidak pernah khotbah, dia tidak pernah mungkin menyampaikan firman Tuhan, tapi dia memiliki percaya pada Tuhan, bahwa saya percaya anak saya ini lagi sakit, saya doakan dalam nama Yesus, sembuh. Maka sembuh. Jadi tidak jaminan saudara yang kasih, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, kuasa Tuhan bekerja. Tapi kalau tidak beriman, sungguh-sungguh tidak percaya dengan benar, saudara yang kasih, maka walaupun diusir dalam auto, setan keluar, setan penyakit apapun keluar, nggak keluar saudara yang kasih. Malahan berontak saudara yang kasih. Jadi yang Tuhan prioritaskan, yang percaya. Ibadah boleh datang, menyembah boleh, memuji nama Tuhan. Tapi kalau nggak percaya Yesus, apa artinya? Saya khotbah, saya menyampaikan firman Tuhan, boleh. Tapi kalau nggak ada kuasa, nggak percaya kuasa Tuhan, kosong. Tapi kalau saudara yang kasih, ini bukan seorang hamba Tuhan, bukan seorang murid. Pada waktu Yesus katakan, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang percaya, bukan bagi orang yang beribadah, orang yang menyampaikan khotbah, bukan orang yang hebat, fasih lidah, bukan. Tapi mereka yang percaya, maka kuasa Tuhan dengan dahsyat akan dilepaskan, dan kuasa Tuhan akan menyembuhkan, akan membebaskan. Seorang ayah dikatakan dia bukan hamba Tuhan, dia juga mungkin nggak rajin mungkin beribadah ya, atau biasa-biasa saja. Tapi pada waktu dia dengar firman Tuhan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Bukan suara yang lantang saja, tapi betul-betul keluar dari hati yang dalam, benar aku percaya Tuhan. Hingga waktu Yesus katakan, saudara yang kasih, ya, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, dia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan kau, keluarlah daripada anak ini dan janganlah memasuki lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan keluar, saudara yang kasih. Ya. Memang Yesus yang kita sembah
itu sumber kepercayaan yang tidak dapat kita sangsikan lagi, kita ragukan lagi. Ya, kita percaya saudaraku yang kasih ya. Ya, mungkin saudara katakan itu zaman baheula. Itu kuasanya waktu itu Yesus yang katakan demikian, pasti kalau namanya Yesus yang ngomong pasti sembuh. Tapi saudara, bukankah firman Tuhan, kalau Roh Kudus turun atasmu, maka aku akan beri kuasa. Ya, kemanapun kau pergi, mulai dari rumah tangga sampai ke ujung bumi, kuasa itu akan menyertai saudara dan saya. Ya, ya betul. Ya. Andai kata saya lagi di luar kota atau di Manado gitu ya. Ya. Terus ya saudara, aduh gimana ya ini sakit. Nanti tunggu pendeta saya datang dulu dari Manado. Gimana saudara yang kasih? Saudara yang sakit saat itu. Ya. Apakah tunggu saya dari Manado datang? Guru nggak betul gak ya? Ya. Saudara sudah diberi kuasa, saudara yang kasih. Ya. Saudara ada yang sakit di antara keluarga saudara itu anak atau istri. Saudara kan sudah diberi kuasa oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada atas saudara. Usir dalam nama Tuhan Yesus. Setan keluar. Penyakit demam. Penyakit apapun. Saudara ada kuasa. Yang menyembuhkan bukan saudara, bukan saya. Tapi kuasa Allah. Jangan mengultuskan hamba Tuhan. Jangan nanti mujarab dosa mujarab pendeta yang doain. Enggak, saudara yang kasih kalau hamba Tuhan itu enggak percaya, saudara yang kasih tetap aja yang sakit tetap sakit. Malahan jadi mati. Ya. Pasti saudara kan enggak mau kan waktu dengar itu pendeta doain supaya sakit, malah ini sakit mati. Jangan doain dia, nanti kalau didoain nanti bukannya semua mati juga. Nggak dipercaya. Ya. Percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Ya. Ya. Kepada Yesus. Percayakan kepada Yesus. Persoalan bukan sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah tubuh ini, masalah jiwa ini, masalah roh ini. Serahkan kepada Tuhan. Ya. Sehingga banyak katakan, carilah orang pintar. Carilah yang dapat menyembuhkan. Carilah itu saudara yang kasih. Sehingga banyak orang Kristen terpengaruh saudara yang kasih. Ya, sebenarnya yang paling pintar tuh anak Tuhan saudara yang kasih. Kenapa harus cari orang pintar-pintar yang lain? Bukankah saudara sudah diberikan kepintaran, kecerdasan oleh Tuhan? Ya, kepandaian, hikmat, marifat saudara yang kasih. Ya, ya. Hingga di sini saudara yang kasih. Aku percaya. Luar biasa saudara yang kasih. Biasa. Ya. Saudara dengar firman Tuhan ini, ya saudara mungkin diam tapi dalam hati saudara puji Tuhan, haleluya. Betul nggak ya? Ya, ya. Jangan hanya action, haleluya. Saudara percaya pada Yesus, haleluya. Ya. Tapi waktu praktek, leles saudara yang kasih. Ya, betul nggak ya? Saudara gembira, puji Tuhan. Padahal saudara boro-boro gembira. Siapa yang dapat menggembirakan hati saudara? Tuhan Yesus. Siapa yang memberikan damai sejahtera? Tuhan Yesus. Bukan pendeta. Bukan pengkhotbah. Pengkhotbah itu hanya alat. Seperti saudara punya pacul. Pacul itu kalau didiemin dia diem. Tapi pacul itu kalau saudara pegang, actionin. Saudara mau cangkul yang mana? Jadi. Betul. Ada respon. Ya, ini luar biasa ya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Berteriak saudara yang kasih. Kalau kita mah kadang-kadang gengsi. Sudah firman Tuhan memberkati. Kita masih keluar mulut tuh pelit. Sebenarnya haleluya. Pelit saudara yang kasih. Karena gengsi nanti kalau saya haleluya. Nanti takutnya yang lain jongkrak. Nggak usah. Ya. Kalau saudara terdorong terus yang katakan haleluya sambil peloncat apa-apa. Kenapa yang lain saudara harus biarin supaya dia yang ngantuk jadi melotot. Ya. Saudara katakan haleluya, puji Tuhan. Masa kalau saudara lihat pemain bola, gol. Aduh,
Saudara yang kasih, di rumah Tuhan. Seperti orang yang duka. Ya, rumah Tuhan itu di mana Tuhan hadir, di situ kita berglori, berhaleluya. Bukan rumah Tuhan itu bukan orang kematian. Hidup di rumah Tuhan. Saudara ke rumah Tuhan, saudara tahu hadir Allah, Tuhan Yesus hadir, Roh Kudus hadir, Bapa hadir. Sehingga kita bangga. Kenapa kita mau capai-capai? Karena aku mau bertemu dengan Tuhan. Mungkin diketawain sama istri, boro-boro ketemu Tuhan. Tapi iman saudara, betul, saya akan bertemu Tuhan. Mungkin saat ini bertemu dengan iman, tapi ada satu saat bertemu muka dengan muka. Saudara percaya? Percaya nggak Tuhan saudara akan bertemu muka dengan muka? Kalau Tuhan perkenankan juga malam ini, hari ini, Tuhan sanggup menampakkan diri kepada saudara. Dan banyak sekarang kan orang yang sedang beribadah, suara Yesus datang. Betul. Kenapa mereka harus diketemukan dengan suara Yesus, dengan penampakan Yesus? Karena ada orang yang mau percaya kalau lihat, tapi kita enggak. Walaupun enggak lihat, tapi kita percaya Yesus ada, Yesus berkuasa, Yesus itu yang memberikan kekuatan, kemenangan. Apakah kita harus Yesus yang datang nanti? Halo Pak Riki, Tuhanku, haleluya. Halo pendeta bisa, puji Tuhan. Barusan saya langsung bersorak-sorak. Dengan saudara membaca Alkitab, saudara sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena perkataan firman Tuhan ini adalah perkataan Allah sendiri. Kita bersyukur. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Ya, kalau kita menyembuhkan seseorang dalam nama pendeta Elisa, waduh, saudara yang kasih. Bukan penyakit, bukan rohnya yang keluar akan nyerang kita, saudara yang kasih. Ingat anak-anak sekewa, ya usir saudara yang roh-roh kegelapan. Roh kegelapan itu merasuk saudara yang kasih. Tapi kita bersyukur ya, bagi dikatakan kata Yesus, ya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang percaya, saudara yang kasih. Bukan yang suka beribadah, yang suka khotbah seperti saya, yang suka menyembah. Tapi yang percaya kepada Kristus pasti suka menyembah. Suka berdoa, suka memuji nama Tuhan. Aneh, kita percaya gak suka baca Alkitab. Aneh, bing ajaib. Tapi seharusnya kita percaya Yesus. Semakin kita buka Alkitab, kita bersekutu dengan Tuhan. Baru waktu kita membaca firman Tuhan, timbul iman. Haleluya. Puji Tuhan. Glory. Paceklik hari ini. Pandemi hari ini. Tapi berkat Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya iya dan amin. Kita bersyukur saudaraku yang kasih. Ya. Kita mungkin himpunannya bisa dihitung. Tapi Allah tidak memperhitungkan jumlah. Tapi Allah hadir karena ada hati-hati yang percaya kepada Tuhan. Tuhan enggak memprioritaskan, aku akan hadir di KKR yang ratusan ribu, yang jutaan. Enggak. 2-3 orang saja firman Tuhan katakan hadir. Sendiri aja Tuhan hadir. Amin. Percaya saudara waktu saudara berdoa, Tuhan ada? Tuhan hadir? Ya. Tapi seringkali kita digoyahkan. Kita udah doa, kenapa gak sembuh-sembuh? Kita sudah berdoa, kenapa gak diberkati-berkati? Ya, di situ mungkin Tuhan uji. Iman kita dewasa enggak? Ya. Memang kalau bayi masih kecil, dia minta susu, nenenin. Dia minta permen, kasih permen. Dia minta ini, kita kasih. Tapi kalau udah dewasa, betul, cari duit sendiri. Betul? Ya, masa dinenenin terus? Ya. Masa terus? Ya. Berharap terus? Enggak kan? Ya. Tapi orang yang bijaksana, dia ditaruh
iman yang Tuhan berikan. Transfer ke anaknya. Nah, andalkan Tuhan. Percaya pada Tuhan. Jangan percaya pada papi. Papi suatu saat akan meninggalkan anak. Tapi percaya terus pada Tuhan. Mari, saudara yang kasih. Kita mau respon seperti seorang bapak ini. Haleluya, puji Tuhan. Aku percaya. Ya. Kenapa kita berdoa seringkali kita nggak didengar doa kita. Tuhan pingin tahu kita sabar nggak. Betul. Ya. Kalau anak kecil memang nggak dikasih rengek-rengek. Saudara pernah punya anak waktu masih kecil datang ke toko. Dia minta guling karena orang tuanya malu. Jangan, ayo daripada dia guling-guling, ya beliin aja. Betul nggak ya? Tapi kita kan nggak merengek-rengek lagi kepada Tuhan. Ya, kita percaya saja, amin. Tuhan yang sesembah, Tuhan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ya. Maju saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur, berterima kasih, saudara yang kasih. Ya. Pasti kita juga akan, saya juga kadang-kadang terini juga, iya ya. Berarti Tuhan yang suka ibadah khotbah, terus ya itu jaminan, terus ya dia memiliki kuasa Allah. Enggak, ternyata saudara yang percaya. Ya, betul nggak? Ya, sederhana yang percaya. Ya, saudara yang kasih. Ya, jangan juga saudara udah pikiran. Tong percaya tingkah pendeta, khotbah hukum dan buku percaya. Ya, kita juga jangan prasangka buruk, saudara yang kasih. Ya, seperti seorang pemuda karena satu laki-laki atau satu wanita menyakiti dia, semua wanita pria dia nggak percaya. Saudara pernah ketemu ada yang gitu? Ada nggak? Ya, kenapa nggak mau nikah? Kenapa nggak mau ini, kemana itu? Ya, beda kalau memang ditentukan oleh Tuhan, ya, nggak menikah. Lain, itu nggak ya? Tapi kita bersyukur, betul ya. Kita mau jadi seperti seorang ayah ini. Aku percaya. Jangan Tuhan katakan kepada kita, angkatan yang kurang percaya. Di sini katakan saudara yang kasih, ya. Di sini ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hei kamu angkatan yang tidak percaya. Hei Elisa, kamu tuh suka khotbah. Angkatan berapa kamu tim masa nggak percaya kepadaku? Aduh. Ya di sini katakan saudaraku yang kasih. Siapa lagi? Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Saudaraku yang kasih. Coba bayangin saudaraku yang kasih. Kalau seperti anak, nah, kamu masa nggak percaya ini bapakmu? Ya betul nggak? Nah masa nggak percaya ini tuh bapakmu? Ya, terus kata anak, yang mana? Ini ibumu yang mana? Kenapa mungkin nggak percaya? Mungkin janjinya kepada anak dia abaikan sehingga dia katakan mana bapak, mana ibu, betul nggak ya? Ya. Makanya juga pengkhotbah harus hati-hati, saudara yang kasih, betul nggak ya? Percaya Yesus pasti Tuhan tolong. Tahu dia percaya, saudara yang kasih. Kok ikut Tuhan sudah lama, kok Tuhan nggak tolong? Percaya, tahu dia katakan pendeta ini bohong. Ya. Betul, bisa begitu saudara yang kasih, betul nggak ya? Ya. Tapi kita percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit saudara yang kasih. Ya, supaya kita tetap percaya pada Tuhan. Haleluya. Aku Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau memulihkanku, oh
haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau memberikan. Amin. Aku percaya oleh Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Amin, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Oh, Kau turun tangan memberkatiku. Ini kemuliaan untuk Bapa yang ada di dalam surga. Dia ada, Dia hadir. Kuasanya tidak pernah berubah. Percaya saudara, saat ini apapun yang menjadi pergumulan saudara, serahkan kepada Tuhan. Panggil nama Yesus, nama yang berkuasa. Tuhan tolong, aku percaya Engkau Tuhan. Kuasa-Mu ada, kuasa-Mu hadir. Kami hanya mengandalkan Engkau, menaruh harap kepada Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati gereja-gereja-Mu Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tolong bangsa dan negara kami. Tuhan berbelas kasihan atas negara kami. Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami saat ini. Menghadapi berbagai bencana yang menerpa. Baik bencana alam, erupsi gunung meletus, bahkan bentuk-bentuk kejahatan-kejahatan, bahkan bencana wabah-wabah penyakit, termasuk virus corona. Tuhan menolong yang sungguh. Tuhanlah yang memulihkan negara kami. Berkati pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, Pak Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Tuhan berikan hikmat marifat di dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk kepentingan nasional, kepentingan rakyat Indonesia, menuju ke arah cita-cita bangsa kami, yaitu keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati kota Bandung, haleluya. Selamatkan kota Bandung, selamatkan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Saat ini menghadapi berbagai masalah pergumulan apapun, Tuhan sanggup. Tuhan membebaskan, melepaskan dari penyakit apapun, dari kesulitan, dari tantangan, dari pergumulan. Tuhan sumber segala sumber, penolong yang setia. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu berhenti di dalam menyampaikan kebenaran Allah, tapi Roh Kudus terus akan berkarya. Roh Kudus akan terus berbicara lebih lanjut, lebih dalam kepada kami sekalian, khususnya kepada hamba-Mu Tuhan, supaya lebih setia, lebih mengasihi Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, sumber dari segala sumber yang dapat dipercaya. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudusnya tetap menyertai sepanjang hari-hari hidup kami, bahkan sampai hari Maranatha.
anugerah Allah Bapa sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Oh, amin. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Bersama kita aminkan dengan iman. Amin. Amin. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Bapa.